Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan persiapkan diri kalian ya untuk kita belajar hari ini IPS pertemuan ketiga. Ibu cek dulu untuk tampilan kalian di kamera. Coba lihat apa sudah menggunakan seragam semua. Kalau di rumah boleh melepas masker, nak. Nggak apa-apa. Kalau mau melepas masker boleh. Kemudian silakan di center posisi di kamera, tidak boleh off kameranya ya selama pembelajaran ibu. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Before we start, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning. Good morning. Oke, good morning student. How are you today? Gimana kabarnya anak-anak hari ini? I'm Fine. Iya. Oke, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang baik ya di masa pandemi ini. Terus jaga protokol kesehatannya. Kalau memulai pelajaran ibu absen dulu ini. Kita harusnya 15 orang ya nak ya di sini. Ibu absen dulu. Keisa ada Keisa? Hadir, Bu. Boleh di onin mic-nya sekalian tes mikrofon ya. Kemudian Abigail. Hadir, Bu. Ada gambar di sini punya. Sudah terlihat? PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini ada gambar. Terlihat nak gambarnya? Gambar apa ini? Halo? Halo, bisa mendengar suara Ibu? Ya, Bu. Iya, gambar apa ini? Penebangan hutan. Iya, penebangan hutan. Terus itu ada keterangannya loh nak ya, bisa kalian baca di situ gambar kerusakan hutan. Kemudian di sini Ibu ada kenapa hutan yang Ibu tampilkan di situ, karena hutan adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia ya. Potensi utama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia juga pernah mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Kenapa demikian? Ada yang tahu kenapa Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa? Ada yang tahu? Siapa itu? Vincent. Silakan Vincent. Apa itu Zamrud Khatulistiwa? Zamrud Khatulistiwa julukan bagi negara kita Indonesia karena terletak di garis khatulistiwa dan memiliki pemandangan yang indah serta kekayaan alam yang banyak. Terima kasih. Oke, kira-kira seperti yang Vincent bilang. Jadi namanya Zamrud Khatulistiwa, Zamrud itu kan hijau ya nak ya. Nah itu julukan bagi negara kita yang terletak di garis khatulistiwa. Selain itu kita memiliki kekayaan alam yang banyak jenisnya, terutama hutan ya di Indonesia itu banyak dijumpai ya. Nah itu mengapa disebut dengan Zamrud Khatulistiwa. Kemudian dengan gambar yang tadi yang Ibu tampilkan tadi, nah ini kerusakan hutan ya. Nah ini ada yang bisa, kenapa ini kok bisa terjadi kerusakan hutan seperti ini? Dan nanti apa dampaknya untuk kita? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Siapa itu? Hana, silakan Hana. Lihat gambarnya. Gambar tentang kerusakan hutan akibat penambangan hutan secara liar. Hal itu terjadi karena manusia ingin mengambil hasil hutan berupa kayu untuk dijadikan bahan pembuatan perabotan rumah tangga. Oke, benar sekali. Sederhana sekali jawabannya ya Hana. Jadi itu gambar kerusakan hutan akibat dari pengambilan kayu ya. Pengambilan kayu untuk membuat perabotan kata si Hana. Bagus sekali nak jawabannya. Mungkin ada yang lain selain Hana. Dayu, silakan apa Dayu jawabannya dari gambar ini?
Hal itu bisa terjadi karena manusia dalam mengambil atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu semaunya sendiri tanpa memperhatikan kelestarian hutan dan alam sekitar. Akibatnya, hutan menjadi rusak, gundul, terjadi erosi atau banjir, punahnya habitat flora dan fauna, serta berkurangnya cadangan air dan sumber kehidupan. Terima kasih. Iya, bagus sekali Dayu jawabannya, menambahkan Hana. Kalau tadi Hana, nah untuk menambah semangat kayaknya pada loyo semua ini kita yel-yel dulu, yel-yel kita seperti biasa. Silakan di onin semua mikrofonnya. Kita yel-yel dulu ya, yang semangat. Bareng-bareng kompak ya. Ibu kasih aba-aba, hitungan ketiga mulai ya. Halo? Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. SMP Yapindo, selamat pagi. Pagi. Pelajaran Ibu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Sebelum materi kita hari ini, materi kemarin kita sudah belajar apa, Nak? Ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Masih ingat materi kemarin apa? Ya, silakan. Siapa itu? Gema ya? Ya, Gema. Materi sebelumnya tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kaitannya dengan materi hari ini yaitu dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan menguntungkan dapat mempermudah dalam penyaluran barang yang merupakan potensi sumber daya alam Indonesia sehingga perekonomian meningkat. Dari kita kali ini tentang potensi sumber daya alam itu mengapa kita penting mempelajari materi kita hari ini? Karena untuk menambah pengetahuan kalian, selain itu agar bisa tumbuh rasa peduli atau rasa memiliki dan mau melestarikan lingkungan alam sekitar. Oke, bagus sekali ya Nak ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ya Nak, coba perhatikan slide-nya. Jadi nanti ada video, Ibu punya video melalui kegiatan menonton video ya. Video tentang apa? Video keragaman sumber daya alam di Indonesia. Kemudian pemanfaatannya apa? Kalian dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam serta hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Kemudian jenis, lokasi, persebaran, dan manfaatnya dengan penuh tanggung jawab, tidak main-main. Ingat ya Nak ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan melihat gambar, kalian peserta didik dapat menyimpulkan untuk tujuan pembelajaran. Kemudian Nak, berikutnya di sini Ibu akan menjelaskan petunjuk cara menggunakan LKPD dan handout atau booklet ya. Nah, ini LKPD-nya bentuknya seperti ini, cara mengerjakannya. Silahkan isi identitasmu dengan benar. Kemudian baca dengan cermat petunjuknya. Yang pembelajaran kita hari ini ya, kalian menyimak Ibu penjelasan Ibu tentang apa ya, sehingga kalian bisa menghargai dan melestarikan alam sekitar. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua, kalian nanti mengamati gambar secara cermat sehingga bisa menganalisis isi gambar tersebut dengan benar. Kemudian nanti ada menonton video juga ya, kalian bisa menjelaskan isi video yang Ibu tampilkan itu dengan tepat apa isinya. Kemudian yang keempat, Ibu presentkan tampilan untuk pretest kalian. Nah, ini dia. Sama enggak? Sama tidak dengan tampilan Ibu? Sama, Bu. Oke, itu kalian isi identitasmu dengan benar, namamu siapa lengkap? Nama lengkap, nggak boleh nama lain-lain. Sudah, Bu. Oke. Ini ada video ya Nak ya, silakan diamati dulu videonya, siapkan pena sama kertasnya ya, nanti ditulis apa isi videonya.
ketika nanti Ibu tunjuk suruh menjelaskan videonya, kalian siap menjelaskan semuanya karena Ibu akan tunjuk secara acak. Silakan videonya. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam dapat dilihat dalam beragam bentuk. Air, tanah, udara, batuan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar. Terdapat jenis sumber daya alam, yaitu batu bara. Lokasi persebarannya di Kalimantan dan Sumatera. Pemanfaatannya sebagai pembangkit energi listrik, rumah tangga, atau keperluan industri. Yang kedua, jenis sumber daya alamnya ada minyak bumi. Lokasi persebarannya Sumawe, Para Nim Delta, Tarakan. Pemanfaatannya sebagai sumber energi utama untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Untuk yang ketiga, jenis sumber daya alamnya ada perikanan. Lokasi persebarannya di Laut Indonesia bagian barat dan timur. Pemanfaatannya sebagai memenuhi kebutuhan protein. Kan tentang potensi sumber daya alam emas, kemudian terumbu karang juga ya Bi ya, yang ada di lautan ya, maritim ya. Oke, bagus sekali Abi jawabannya. Jadi nak, beragam potensi sumber daya yang kita miliki ya, kita bisa memanfaatkan dalam berbagai bidang. Nak, perhatikan slide Ibu di sini. Nah, ini dia. Sebelum kita membahas yang jauh ya, di luar wilayah kita, ternyata di lingkungan kita sendiri ya Nak ya, itu kita punya potensi sumber daya yang perlu kita kembangkan. Coba dilihat gambar itu, ada 2 gambar di situ. Gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini gambar di mana ya? Itu menunjukkan potensi yang ada di wilayah tempat tinggal kita, area PT SIL, yaitu potensi perkebunan tebu. Ada pabriknya juga yang mengolah tebu menjadi gula. Potensi sumber daya hutan tadi sudah Ibu awalkan di awal tadi ya, si Gema sudah menjelaskan. Kemudian ada lagi Abigail tadi juga menjabarkan tentang sumber daya hutan yang kita miliki ya. Di sini di video juga ada fungsi hutan dan sebagainya, kalian bisa lihat. Sudah dicatat tadi di video bahwa fungsi hutan itu adalah menyimpan air, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen dan sumber bagi kehidupan masyarakat. Sehingga kalau misalkan hutan terjadi kerusakan seperti yang gambar di awal tadi ya, akan mempengaruhi ekosistemnya yang ada di dalam hutan maupun bagi kita sebagai manusianya. Kemudian ada lagi potensi sumber daya tambang di sini tadi sesuai dengan video ya, ada minyak bumi, batu bara, emas, boksit, dan wilayah persebarannya tadi sudah disebutkan oleh Listia. Kemudian ada lagi yang kedua ya Nak, potensi kita yang kita miliki yang kedua itu potensi yang ada di lautan. Maritim itu laut. Apa saja sih yang bisa kita ambil di lautan itu? Selain perikanan, ada namanya hutan mangrove. Hutan mangrove itu hutan untuk mencegah terjadinya erosi. Di sana tumbuh banyak sekali pohon mangrove. Akarnya itu bisa mencegah erosi di pantai atau di laut. Kemudian ada lagi terumbu karang. Kemudian garam. Bisa juga laut itu bisa untuk pariwisata, sarana transportasi. Kemudian ada lagi rumput laut, mutiara dan sebagainya. Oke. Berikutnya ya Nak, di sini kalian nanti Ibu bagi 2 kelompok Nak. Ya, 2 kelompok untuk kalian berdiskusi. Nah, perhatikan di sini penilaian untuk diskusi dan presentasi. Untuk penilaian aktivitas diskusi yang sering bertanya, sering menjawab pertanyaan, kemudian sering memberikan tanggapan dari teman, itu nanti kayaknya pasti lebih bagus daripada yang tidak bisa.
Dan untuk presentasi ya, di sini penilaian presentasi. Selama presentasi nanti Ibu akan lihat video presentasi kalian itu seperti apa sudah sesuai, bahasanya bagus, kemudian yang tampil presentasi siapa, yang videonya Ibu tampilkan nanti siapa, itu pasti nanti mendapatkan poin lebih. Kemudian nanti ketika sudah selesai Ibu tayangkan video presentasi, yang menanggapi hasil presentasi temannya itu kasih link ya. Ibu kasih link untuk kalian ini berdiskusi ya. Linknya Ibu berikan di chat room di sini. Silakan kalian masuk ke ruang diskusi, kalian mulai berdiskusi ya. Kemudian link juga Ibu bagikan di WA group. Silakan Ibu buka dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini pembagiannya otomatis ya, Nak ya. Otomatis kalian terbagi. Kalau sudah masuk semua boleh langsung mulai. Teks itu tuh isinya tentang apa sih? Potensi maritim apa? Itu tabelnya tentang apa sih? Tentang daerah yang berpotensi ikan di Indonesia. Mana aja? Lihatlah di peta itu. Laut Cina Selatan, Potensi maritim Selat Makassar, Laut Samudra Hindia. Daerah Indonesia bagian mana yang banyak menghasilkan ikan? Gimana masuk sini? Bedanya apa ya? Bagian barat rata-rata memiliki kedalaman laut 100 km. Kan yang dihasilkan apa sih itu tuh? sampai 4000 meter. Karena yang dihasilkan di sana adalah cakalang dan tuna. Apa juga dengar? Daerah penghasil ikan terbesar di mana? Potensi maritim apa? Kelompok 1. Silakan dimulai kelompok 1 diskusinya. Apa sih isi teks itu? Tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Potensi maritim apa? Potensi maritim apa? Potensi kelautan yang bisa dimanfaatkan di Indonesia untuk kehidupan ekonomi. Kena lagi ya? Ikan di Indonesia. Yang termasuk potensi bawah Indonesia itu apa aja? Ikan. Ada ikan, selain ikan banyak deh kayaknya. Bahan tambang juga termasuk. Terus minyak bumi, seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, timah, dan lain-lain. Daerah Indonesia bagian mana yang ikan? Daerah Indonesia Barat, Indonesia Timur juga. Bedanya apa ya? Ikan kan salah satu potensi tangkap bagi nelayan. Terus gimana cara ngelestariin ikan di Indonesia agar nggak habis? Ada namanya potensi lestari. Beda lagi. Apaan nih? Kedalaman lautnya bisa mencapai Potensi lestari itu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan di Indonesia. Potensi lestari itu adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan. Udah. Teks itu tuh isinya tentang apa sih? Oh, Itu tabelnya tentang apa sih? tentang daerah yang berpotensi ikan di Indonesia. Mana aja? Lihatlah di peta itu. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Potensi maritim apa? Samudra Hindia Selatan, dan Barat. Daerah Indonesia bagian mana yang banyak menghasilkan ikan?
Barat rata-rata memiliki kedalaman laut 75 meter. Ikan yang dihasilkan adalah ikan pelajar kecil. Bagian timur beda lagi. Lautnya bisa mencapai 4.000 meter. Ikannya yang dihasilkan di sana adalah cakalang dan tuna. Daerah penghasil ikan terbesar di mana? Lautan yang bisa dimanfaatkan di Indonesia untuk kehidupan ekonomi. Ikan di Indonesia. Mana aja? Ini lagi ya. Yang termasuk potensi bawah yaitu apa aja? Ikan. Ada ikan, selain ikan banyak deh kayaknya. Bahan tambang juga termasuk. Terus minyak bumi, seperti minyak bumi, emas, bauksit, gas, besi, Daerah Indonesia bagian mana yang ikan? Daerah Indonesia Barat, Indonesia Timur juga. Jangan lupa buat videonya ya, video presentasinya. Ya, Bu. Sudah, kalau sudah boleh kembali ke main room, Nak. Kelompok 2 udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu, ya oke, Ibu tunggu di main room ya. Semuanya sudah siap untuk presentasi bentuk video ya. Ini Ibu tampilkan punya si Viko ya. Silahkan nanti kalian siapkan pertanyaan untuk Viko atau ada yang mau menanggapi Viko atau Abigail nanti ya. Silahkan. Ingat penilaian tetap Ibu lakukan ya. Tadi diskusi sudah Ibu lakukan penilaian untuk kalian. Nah ini sekarang presentasi. Siapa yang aktif di presentasi bertanya, menanggapi ataupun menjelaskan pertanyaan dari temannya akan mendapatkan poin. Oke, Ibu presentkan video presentasi dari Viko dulu ya, Viko. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Jelani. Wah, ini punya Viko nih, suaranya gede bener. Tak kira bapak-bapak. Silakan diperhatikan, siapkan tanggapannya ya untuk presentasinya Viko. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Kan enggak Viko? Enggak. Oke, siap ya. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Jelani. Saya akan mempresentasikan tentang potensi maritim di Indonesia. Potensi maritim adalah potensi sumber daya kelautan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi. Luas laut di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas. Perbedaannya secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pakis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Oke, aku menanggapi presentasi Viko bagus sekali. Tadi cuman ngomongnya cepet banget ya Viko ya. Silakan ada yang mau menanggapi. Dapat poin ini dari Ibu. Ayo. Ada? Apa tidak mendengar tadi? Oh ya, Hana. Ayo coba Hana tanggapi. Tanggapannya adalah dalam memanfaatkan potensi bawah laut Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber dayanya. Jangan memanfaatkan secara berlebihan sehingga bisa merusak kelangsungan hidup sumber daya tersebut. Oh ya, Hana hanya menanggapi bahwa Viko tadi presentasinya tentang sumber daya alam laut ya boleh dimanfaatkan dalam berbagai bidang, tetapi menurut Hana itu pemanfaatannya harus dengan tetap memperhatikan kelestariannya Viko ya.
materi yang sudah Ibu sampaikan, sudah teman-teman kalian sampaikan juga, tanggapi, itu kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ada yang bisa mencoba menyimpulkan? Dayu, silakan Dayu. Kesimpulannya adalah potensi sumber daya Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu satu, sumber daya alam yang terdiri dari hutan dan barang tambang. Dua, sumber daya kemaritiman, yaitu sumber daya kelautan terdiri dari perikanan, terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, serta pariwisata dan transportasi. Kemudian Nak, setelah tadi banyak sekali aktivitas yang kita jalankan ya, kan? Ibu ingin bertanya sekali lagi, kalian apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, Nak? Kemudian manfaatnya apa untuk kalian? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Siapa ini? Sisil. Ya, Sisil dulu, boleh. Sil. Silakan Sil. Apa yang sudah didapat Sil? Tentang potensi sumber daya alam sekitar kita yang merupakan wilayah dataran rendah dengan potensi perkebunan tebu penghasil gula. Gema. Pembelajaran hari ini menarik karena kita bisa mengetahui bahwa kerusakan hutan di Indonesia diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak memikirkan kelestarian sumber daya alam. Mereka hanya mengambil hasil hutan semaunya. Pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya seperti apa, Nak? Kira-kira kalian menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Oke, Dayu lagi. Silakan Dayu. Ini Bu, kami ingin membuat video wawancara dan presentasinya menggunakan PPT agar kami bisa present di Google Meet. Ibu ingin memberikan sedikit penguatan bahwa negara kita Indonesia itu kaya sumber daya alam yang ada di darat maupun ada di lautan atau yang kalian biasa sebut dengan sumber daya kemaritiman. Nah, potensi tersebut itu tersebar di seluruh wilayah Nusantara kita. Bagaimana cara memanfaatkannya? Mungkin Dayu bisa menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Silakan Dayu. Dengan cara berhemat, tidak menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Dari kita sudah selesai hari ini, Ibu ada post-test ya. Kalau tadi ada pretest, ini ada post-test. Ini Gema sudah mengirim seperti ini, tampilannya sama seperti pretest tadi, Nak. Tapi Iya, di situ tampilannya ini ya, Nak ya. Tulisannya post-test. Kalau tadi pretest, ini post-test. Google Drive. Kita selesai hari ini. Kemudian untuk aktivitas berikutnya, untuk pertemuan berikutnya silahkan nanti dibaca lagi buklet Ibu ya. Besok itu Ibu bagikan buklet beserta LKPD-nya, bisa kalian pelajari dulu ya. Setelah itu kalian tugasnya adalah kan itu materi berikutnya tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, coba kalian pergi ke Pak RT sebelah rumah kalian atau agak jauh tuh di Husing mana itu, Husing lama baru, silakan RT-nya masing-masing tanyakan sama Pak RT. Pak RT di sini jumlah hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Vincent dipimpin doa penutupnya. Before we finish our study, let's pray together. Good morning. Good morning. Morning, Bu. Good morning. Good morning student. Tetap semangat belajar dari rumah.